mungkin perlu 400 juta. jutaan. Ya. Nah, tetapi sementara ini kita baru punya 3 juta dosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Adriana Nurdin dalam acara Opera Obrolan Perempuan di channel Adriana Views. Sore ini kita bertemu dengan Dr. Erlina Burhan, the most wanted doctor nih sekarang. Yang bisa aja. Yang di mana-mana semua orang juga mengagumi beliau. Saya sendiri juga kalau beliau tampil di acara TV saya selalu nonton sampai malam-malam juga saya bela-belain. Dan anak saya juga dokter idola dari anak saya juga. Ya, terima kasih. Kenapa idola teman-teman semua? Karena memang Dr. Erlina ini punya profesionalitas dan juga integritas. Karena beliau adalah orang yang selalu terbuka, menyampaikan informasi apa yang ada dan apa yang beliau pikirkan dan beliau rasakan juga. Dok, terima kasih banyak kita sudah diterima di sini untuk berbincang-bincang. Dengan senang hati. Dok, ini sebetulnya kita ini semua merasakan keresahan. Keresahan yang sama karena makin hari ke hari ternyata angka COVID makin tinggi. Setiap hari pecah rekor, pecah rekor. Hari ini di atas 14.200 rekornya. Ini sebetulnya gimana nih sebetulnya dok? Apa yang salah di masyarakat kita? Apa yang terjadi? Iya, jadi menurut saya wajar saja kalau sekarang orang semua resah. Ya, jadi masyarakat resah. Saya yakin pemerintah juga resah ini. Apalagi kami yang bekerja di rumah sakit. Karena setiap hari melihat pasien ya. Saya dari dulu mengatakan bahwa COVID ini 80% tidak ada gejala dan ringan, tetapi 20% butuh perawatan di rumah sakit. Nah, tapi kalau angkanya terus naik, itu 20% dari yang tinggi itu banyak sekali. Betul. Ini menimbulkan kepanikan di rumah sakit karena tempat yang juga penuh ya, dan juga pelayanan semakin hektik, semakin melelahkan karena pasien datang dan pergi itu banyak sekali dan bahkan antri di IGD. Ya, dan ini tidak baik bukan saja buat tenaga kesehatan loh. Betul. Kan kalau tenaga kesehatan udah pasti lelah, capek. Tapi buat pasien, buat keluarga ini juga bukan hal yang bagus karena ada hubungan dengan kualitas pelayanan. Betul. Kalau pasiennya terlalu banyak, itu segala macam standar, SOP dan lain-lain kadang-kadang tidak bisa secara optimal diterapkan karena memang overload. Betul. Ya, Betul. jadi nggak ada lain. Kita harus melakukan berbagai upaya pencegahan. Jadi dari awal saya katakan yang utama kita fokus adalah di hulu. Kalau di rumah sakit sudah di hilir itu. Tapi yang fokus kita di hulu mencegah orang jangan sampai ke rumah sakit. Ya, jadi lakukanlah berbagai upaya pencegahan. Ya, jangan sampai ada yang sakit. Dan kalaupun sakit, temukanlah sedini mungkin. Betul. Karena kalau ditemukan dini, biasanya ringan, tidak perlu rumah sakit, cukup isolasi mandiri di rumah. Dan dari data-data kami, orang-orang tanpa gejala, orang-orang yang gejalanya cuma ringan itu kesembuhannya 100%. Oke. Ya. Dok, poinnya kan ini sekarang juga fasilitas rekreasi itu sudah dibuka. Sehingga pasien-pasien yang datang ke rumah sakit, karena banyak sekali rumah sakit yang sudah penuh, itu banyak juga yang disuruh pulang. Nah, kalau kita bergejala dan di rumah sakit nggak mungkin rumah sakit penuh, kita disuruh pulang, apa yang harus dilakukan oleh pasien untuk perawatan dirinya di rumah, dok? Ya, biasanya yang disuruh pulang oleh rumah sakit adalah orang-orang yang memang tidak memerlukan perawatan. Ya, jadi mungkin gejalanya ringan atau bahkan memang positif tapi tanpa gejala. Jadi ada juga kan orang-orang tertentu yang sistem imunnya bagus, ya, sangat fit, staminanya bagus sehingga sistem imun ini bisa mengatasi virus yang masuk. Jadi walaupun positif tetapi tidak ada gejala. Nah, ini adalah sebetulnya orang-orang yang tidak perlu dirawat di rumah saja.
isolasi mandiri dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi kan kalau di buku petunjuk kita sudah dikatakan orang yang tanpa gejala cukup obatnya adalah vitamin saja. Vitamin, cukup istirahat, cukup tidur. Ya kalau perlu memakan makanan-makanan yang memang gizinya lebih baik begitu supaya meningkatkan sistem imun begitu. Jadi gizi yang seimbang lah begitu. Ya, dan juga jangan merokok. Kalau yang biasa merokok ya berhentilah merokok. Jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kalau di rumah misalkan ada jendela pintu ya pada waktu-waktu tertentu dibuka supaya udara masuk, terjadi pertukaran udara. Apa yang kita harapkan kalau seandainya orang yang di rumah itu memang ada virus di saluran nafas dan saluran mulut dan hidung, itu kalau virus keluar, maka dengan ada udara yang masuk dan keluar itu terjadi pertukaran. Dan mungkin udara yang keluar yang mengandung virus ini di luar ada sinar matahari, itu lama-lama virusnya akan mati. Dan juga kalau di rumah, kalau memungkinkan sesekali keluar rumah ke beranda supaya bisa kena sinar matahari. Ya, jadi itulah kira-kira yang bisa dilakukan. Dan perlu juga ini kalau mungkin ya tidur itu terpisah dari yang lain. Ya, pisah kamar dulu. Kalaupun terpaksa harus ketemu dengan keluarga yang lain, berjarak dan wajib pakai masker. Di rumah juga dok ya? Iya, kalau sakit pakai masker, melindungi yang lain gitu, dan berjarak ya. Nah dok, ini kita udah masuk sekarang ke era vaksinasi. Jadi udah 10 bulan kita PSBB, 10 bulan dengan keresahan tinggi, sekarang orang sudah mulai mengatakan oke, hore, sudah ada vaksinasi. Nah, tapi baru-baru ini nih dok, kita juga dikejutkan nih oleh ada viral nih ya, perdebatan di ruang DPR. Anggota DPR ada yang mengatakan saya nggak mau divaksin, ada yang mengatakan saya mau divaksin gitu ya. Terus WHO sebetulnya juga mengatakan boleh orang divaksin, tapi kalau mau nggak divaksin ya juga oke-oke aja gitu. Nah ini kan menimbulkan kebingungan di masyarakat nih sebetulnya. Ini yang mana sih yang benar, kita harus divaksin atau santai-santai aja bro, gak usah divaksin, nah atau gimana nih sebetulnya? Ya jadi betul vaksinasi itu bukan segala-galanya, tetapi suatu hal yang sangat bermakna untuk upaya pencegahan. Di samping 3M tadi, protokol kesehatan. Jadi perlu diingat bahwa vaksinasi bukan menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Itu satu hal. Nah, kenapa saya memotivasi orang-orang untuk divaksin? Jadi agar ini tercapai, salah satu tujuan divaksin ini adalah menurunkan insiden kesakitan, kemudian mencapai herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Jadi memang kalau satu orang divaksin kan dia akan kebal, tapi kalau banyak orang divaksin itu akan menimbulkan kekebalan kelompok. Nah, kalau suatu kelompok katakanlah 70% sudah kebal, maka yang 30% yang masih rentan itu akan terlindungi. Jadi saya akan sedih kalau ada orang-orang yang menolak divaksin. Kenapa? Karena kalau banyak yang menolak tidak tercapai nih herd immunity-nya. Herd immunity tidak tercapai kekebalan kelompok. Kalau kekebalan kelompok tidak tercapai, maka proses transmisi atau penyebaran penyakit berjalan terus. Jadi gini ya, ini misalkan kita di suatu kelompok ada 10 orang. Katakanlah 7 orang sudah divaksin dan punya antibodi sehingga kebal dari penyakit, 3 orang tidak karena mungkin ada komorbid yang tidak mungkin divaksin, atau masih sangat muda yang memang juga belum eligible untuk divaksin, atau ada masalah lain sehingga 3 orang ini tidak divaksin. Artinya apa? Artinya 3 orang ini rentan. Tetapi karena lingkungannya semua sudah punya kekebalan, punya antibodi, dia terlindungi. Tidak jadi sakit. Jadi saya merasa agak-agak prihatin juga ya kalau ada tokoh masyarakat, ya apalagi anggota DPR mengatakan saya tidak mau divaksin.
ini saya khawatirnya adalah bahwa masyarakat akan ikut. Terpengaruh Karena gitu ya. masyarakat ini kadang-kadang ikut pemimpinnya. Betul. Ya kalau tokoh masyarakat tidak divaksin, mereka juga mengasalkan, wah kita juga nggak usah divaksin, dia aja enggak gitu. Nah kalau banyak yang nggak divaksin, itu tadi kekebalan kelompok atau herd immunity ini tidak tercapai, sehingga penularan terus terjadi. Dan kasihannya nakes-nakesnya juga gitu, karena ini kan juga Iya, semakin merepotkan. Selain kami nakes, masyarakat juga kan menderita nih sekarang. Orang kehilangan pekerjaan, tidak bisa lagi berusaha, nggak bisa jualan seperti sebelumnya. Anak-anak nggak sekolah, ya kan? Jadi jangan lihat nakesnya. Kalau nakes sih, saya sudah berulang-ulang mengatakan kita sudah hektik, lama-lama stres ya. Tapi cobalah masyarakat juga menderita kan. Ya, pemerintah saya kira juga sudah kewalahan nih mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak effort untuk mengatasi ini. Tapi pandemi terus berlangsung. Bahkan angka makin naik, makin tinggi. Ini apa artinya? Artinya bahwa pandemi tidak akan berakhir kalau begini. Nah, kuat nggak sih bangsa kita ini? Betul. Kalau begini terus, kalau saya katakan harusnya kita berubah. Betul. Si virus saja berubah loh. Mutasi itu kan artinya berubah. Dia berubah sifat, berubah karakter untuk survive. Nah, padahal virus itu ini saya katakan, virus ini adalah makhluk yang sangat lemah. Bahkan dia tidak masuk kategori makhluk hidup. Dia kalau di benda mati, di permukaan benda mati, dia itu cuma materi genetik yang baru akan hidup kalau menempel di sel manusia. Ya, jadi kalau sudah masuk ke manusia dan menempel di sel, dia akan replikasi, memperbanyak diri, copy paste dia, copy paste dirinya sendiri sehingga jadi banyak, sehingga akan menimbulkan kerusakan di organ tersebut. Ini makhluk yang kecil dan nggak berdaya loh, sementara kita makhluk yang kita mengatakan kita adalah makhluk yang sempurna, ada akal. Nah, kalau virus yang nggak punya akal saja bermutasi atau berubah, kenapa kita nggak berubah juga? Jadi yang penting itu kita merubah gaya hidup kita dan juga pencegahan itu yang paling penting ya dok ya. Betul sekali. Saat ini nggak ada kata lain, pencegahan adalah utama. Dok, kriteria-kriteria orang yang boleh divaksin dan orang yang tidak boleh divaksin itu apa aja? Tadi kan dokter sudah mengatakan kalau ada yang komorbid gitu ya. Tapi sebetulnya kan ada orang, waduh saya lagi flu, waduh saya lagi demam, itu boleh nggak sih divaksin dok? Ya, jadi kriteria untuk divaksin ini sama saja baik vaksin COVID ataupun yang lain, ada syarat-syaratnya. Nah khusus untuk vaksin COVID karena yang kita punya baru yang mereknya Sinovac, jadi kita masih mengikuti syarat-syarat pada saat Sinovac ini dipakai untuk uji klinis fase 3. Jadi kan Sinovac ini adalah diperuntukkan untuk orang relawan sehat waktu itu ya, usia 18 sampai 59 tahun. Jadi makanya salah satu syaratnya adalah itu, sehat usia 18 sampai 59 tahun ya. Dan tidak juga ada beberapa kriteria yang nggak boleh. Contohnya tidak ada riwayat alergi, tidak sedang sakit, tidak sedang demam, tidak menderita ISPA dalam 7 hari terakhir, ya, tidak sedang menderita sakit yang berat, apakah itu sakit jantung, darah tinggi, diabetes yang berat dan lain-lain. Jadi ini diberlakukan ini demi prinsip kehati-hatian. Ya, contoh ini, misalkan seseorang sudah memenuhi kriteria untuk divaksin. Ya, tapi kemudian datang ke meja tempat vaksinasi, di meja biasa diperiksa tensi, diukur suhu. Nah, kalau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius itu ditunda. Karena apa? Karena salah satu efek samping dari vaksin ini adalah membuat demam. Terjadi demam meriang. Jadi kalau orangnya udah demam duluan, dikhawatirkan kalau terus divaksin demamnya lebih tinggi malah lebih berbahaya. Ya, jadi lebih pada prinsip kehati-hatian untuk perlindungan masyarakat juga. Jadi bukan untuk menghalang-halangi. Demikian juga untuk orang yang hipertensi. Kalau tensinya terkontrol, ya, jadi kalau tensinya 140/90 atau di bawah itu masih bisa.
Tapi kalau pada saat datang diukur tensi di atas 140/90 biasanya ditunda. Demikian juga orang-orang yang lain yang sedang serangan itu nggak boleh. Jadi ini lebih kehati-hatian saja. Jadi makanya nanti kan ada sekelompok orang yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa divaksin nih. Ini harus kita lindungi. Kita melindungi mereka dengan membuat kita tidak jadi sakit. Bagaimana supaya tidak jadi sakit? Ya tadi 3M dijalankan plus vaksinasi sehingga kita punya terbentuk antibodi yang bisa menimbulkan kekebalan terhadap COVID ini. Nah dok, kan katanya sekarang prioritas utamanya itu kepada nakes, kepada orang-orang yang bekerja di frontline untuk berhubungan dengan masyarakat banyak. Ya betul, itu kenapa prioritas dibuat. Sebetulnya setahu saya pemerintah itu mencanangkan memberikan vaksin kepada 181 juta penduduk. Gratis nih dok? Katanya kalau pemerintah memprogramkan demikian. Jadi 181 juta penduduk. Untuk apa? Untuk mencapai herd immunity tadi. Ya, jadi mencapai kekebalan kelompok. Nah, untuk itu karena vaksin ini rata-rata perlu 2 dosis. Perlu berapa tuh? 181 juta kali 2? 360 juta. 360 juta tambah plus minus sekian persen, mungkin perlu 400 jutaan. Ya. Nah, tetapi sementara ini kita baru punya 3 juta dosis. Artinya 3 juta dosis hanya untuk 1,5 juta orang. Oleh sebab itu dibuatlah prioritas yang mana duluan nih. Ya. Nah, karena tenaga kesehatan adalah kelompok yang langsung terpapar dengan sumber infeksi, mereka lah didulukan, begitu. Jadi kalau nanti kita punya banyak, mungkin yang lain segera bisa juga. Nah dok, sekarang ini kan sebetulnya yang memproduksi vaksin ini kan cukup banyak nih dok. Ada Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca, ada Sinopharm, ada CanSino, ada Johnson & Johnson. Nah, tapi sekarang kenapa kita baru Sinovac nih yang ada sekarang ini dok? Jadi kayaknya masyarakat juga belum punya banyak pilihan gitu ya kayaknya ya? Ya, jadi begini, idealnya kan kita punya semua. Karena kita tahu contohnya yang Pfizer dan Moderna ini dipakai untuk, sudah disuntikan untuk orang-orang yang tua, lansia dan juga dengan komorbid. Jadi idealnya kita juga punya vaksin-vaksin yang demikian. Tapi kan memang untuk memperoleh itu kan masih ada proses. Ada proses. Ini kan membeli sesuatu ya. Proses bidding, proses pengadaan, proses logistik. Untuk bidding saja perlu MOU, ya perlu. Kalau kita beli-beli barang ada DP-nya segala macam. Nah, prediksi saya di tingkat global itu terjadi persaingan, rebutan vaksin negara-negara, dan bisa ditebak yang menang kan negara kaya kan, mereka duluan yang dapat. Nah, kita dapatnya Sinovac. Nah, jadi begini untuk masyarakat, ini kan juga vaksin yang ini saya cerita dulu ya. Vaksin yang ideal itu adalah memenuhi 3 kriteria. Efektif, aman, dan halal. Ya, untuk Sinovac kehalalannya sudah approve oleh MUI. Demikian juga keamanannya dan juga efekasinya, efekasi Sinovac 65,3%. Padahal WHO mengatakan merekomendasikan vaksin yang efekasinya di atas 50% itu bisa dipakai. Jadi menurut saya ini kriteria untuk efekasi, safety dan halal sudah memenuhi syarat. Jadi nggak ada alasan kita menolak. Nah, kalau ingin pakai vaksin yang di luar negeri yang juga dikatakan lebih bagus efekasinya, tapi kita juga nggak tahu halal apa, belum ada ketentuan halalnya kan ya. Itu kita mesti bersabar, kita tunggu sampai vaksinnya datang ke Indonesia. Jadi buat orang-orang yang ingin divaksin, ingin mendapatkan perlindungan, kekebalan seperti ini, ya mungkin bukan masanya lagi untuk picky pada saat sekarang ini. Situasi begini nih, situasi bulan tahun 2001 ini saja kita baru punya 3 juta vaksin. Jadi ya pepatah mengatakan
tiada rotan akar pun jadi. Betul, iya, betul. Iya. Dok, cuman kan problemnya masyarakat ini kan informasi di luar itu banyak sekali, apalagi dunia digital sekarang ini setiap saat kita menemukan informasi yang baru. Nah, soal efikasi aja, katanya efikasi dari Sinovac ini 65%. Ya betul. Tapi barusan dari media-media di Amerika katanya cuma 50%. Pfizer itu efikasinya di atas 95%. Nah, hal-hal seperti ini nih kan yang membuat masyarakat sebetulnya, waduh ini sebetulnya yang mana yang harus kita pegang. Nah, pemerintah kan harusnya memberikan masyarakat informasi-informasi yang jelas supaya masyarakat tidak ragu terus nih Dok. Kita ini kan pemerintah aja masih tidak bersepakat satu sama lainnya. Ya sekarang begini, ya data terakhir kita Sinovac yang diuji cobakan di Bandung, di masyarakat Indonesia, di orang Indonesia sudah dihitung itu efikasinya 65%. Dan itu sudah diberikan approval oleh yang berwenang, ya oleh Badan POM yang memberikan emergency use authorization. Jadi kita percayalah kepada badan yang berwenang ini karena mereka bertanggung jawab untuk melindungi kita semua. Jadi saya yakin Badan POM dan mereka juga punya Komnas, anggota-anggota masyarakat yang profesional, independen dan berintegritas membantu Badan POM dalam menentukan sesuatu. Jadi saya yakin bahwa ini adalah suatu keputusan yang tepat dan percayalah kita angka 65% ini penelitian atau uji klinis di kita kok. Ya, memang kan di Turki 91% vaksin yang sama. Di Brazil 78% vaksin yang sama. Jadi mungkin tergantung juga. Ini juga ya, tergantung jadi memang ada kondisi beberapa masyarakatnya. faktor. Jadi faktor kondisi masyarakat, faktor angka besarnya angka penularan di satu tempat. Ya, jadi banyak faktor. Juga faktor peserta uji klinisnya siapa. Ya, apakah masyarakat umum? Kalau yang di Bandung kan masyarakat umum. Betul. Kalau di Turki katanya ada tenaga kesehatan. Ya, kemudian di Brazil macam-macam. Jadi mungkin tergantung juga tingkat pesertanya imunitasnya ya. juga tergantung. Bahwa imunitas masing-masing anak muda atau contohnya yang di Turki mungkin tinggi karena salah satu kelompoknya adalah tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan ini mungkin juga mereka melakukan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Ya, jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi, tetapi angka 65,3% itu dari Sinovac itu sudah cukup. Jadi teman-teman, sebetulnya masyarakat itu mau divaksin. Tinggal bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sekarang ini vaksinasi itu adalah jalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Dok, sebetulnya tadi kan kita mengatakan bahwa masyarakat ini mau divaksin. Sekarang bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa sesegera mungkinlah divaksin begitu vaksinnya available di luaran atau pemerintah sudah betul-betul menyediakan. Nah, sebetulnya sekarang ini Dok, pendistribusian vaksin ini lagi. Karena vaksin itu kan sebetulnya negara kita ini kan luas sekali, pulau-pulaunya begitu banyak, sehingga masalah pendistribusian ini kan juga menjadi isu utama. Ini berapa lama menurut dokter nih yang dibutuhkan waktu untuk bisa masyarakat kita betul-betul tervaksinasi semua? Ini pertanyaannya bagus banget ya. Mungkin saya tidak bisa menjawab dengan pasti kapannya, karena ini sepenuhnya tergantung dari negosiasi pemerintah kita dengan produsen, ya, untuk melakukan mulai dari MOU, bidding, procurement, mempersiapkan infrastruktur dan juga proses pembelian dan proses importasinya sampai ke negara kita. Jadi mudah-mudahan karena sekarang sepertinya semua sektor fokus kepada vaksinasi ini, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa dipercepat dan tergantung. Tadi kan saya menyampaikan bahwa target pemerintah itu sebetulnya 181 juta penduduk tervaksinasi. Jadi butuh 400-an juta dosis vaksin. Nah, kalau ini bisa dicapai dalam tahun ini ya alhamdulillah begitu ya. Tapi kan memang tergantung juga ketersediaan
vaksin di tingkat global. Ya. Ya. Nah, ini kan tadi ada pertanyaan juga. Ini, sebetulnya berapa lama ini herd immunity ini bisa tercapai? Ya tergantung seberapa cepat dan seberapa banyak orang yang divaksin. Ini bisa gini nggak sih, Dok? Ini sekarang nih ya, ada 3 juta vaksin yang sudah bisa didistribusikan ke masyarakat. Seperti dokter tadi katakan, kalau Sinovac ini, kalau sekarang kita divaksin, kita harus divaksin lagi 14 hari lagi. 14 hari lagi. Sementara ada masyarakat di daerah lain, dia baru bisa 6 bulan kemudian dapat. Ini apakah setelah dokter divaksin 2 kali vaksin ya, 14 hari kemudian juga, dokternya udah akan kebal dengan virus ini? Ya, jadi begini, setelah kita divaksinasi, itu antibodi itu tidak segera terbentuk hari itu juga, perlu waktu ya. Dan biasanya setelah 10 hari ada terbentuk antibodi dengan jumlah tertentu yang supaya dia bisa efektif berfungsi itu perlu divaksin ulang, sehingga kemudian jumlah antibodi yang terbentuk cukup banyak untuk memberikan kekebalan, begitu ya. Ya, dan memang tidak ada satu vaksin pun yang beredar saat ini di dunia yang bisa memberikan garansi berapa lama proteksi kekebalan itu bisa diberikan, karena semuanya masih dalam penelitian. Bahkan sekarang relawan yang di Bandung yang sudah selesai divaksinasi itu mereka sudah dievaluasi 3 bulan pasca vaksinasi, dilihat berapa banyak kekebalannya, masih baik katanya, tapi kan nanti sampai 6 bulan diperiksa lagi, bahkan sampai 1 tahun diperiksa, sehingga nanti kemudian bisa disampaikan, dinyatakan, di-announce begitu berapa lama proteksi dari vaksin ini. Kita tahu contohnya vaksin influenza, itu kan proteksinya cuma 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun begitu. Untuk ini vaksinnya baru kita belum tahu. Karena kan katanya juga untuk negara seperti Indonesia ini dibutuhkan waktu 2,5 sampai 3,5 tahun nih baru semua masyarakat bisa divaksinasi. Jadi saya khawatirnya untuk mencapai ujungnya ini, yang ini udah hilang lah, habis lagi imunitasnya. Makanya dari awal saya katakan vaksinasi itu bukan segala-galanya, bukan menyelesaikan pandemi segera, tetapi bisa mengatasi pada tahap tertentu. Oleh sebab itu protokol kesehatan tetap harus dijalankan, menjaga imun tetap dijalankan, menghindari keramaian tetap dijalankan, karena kita tidak tahu hingga saat ini sampai berapa lama proteksi ini kita bisa peroleh setelah divaksinasi. Ini kan sama juga nih Dok, kita itu barusan juga viral banget nih. Ada orang-orang tertentu sesudah divaksinasi langsung pesta-pesta deh, langsung buka-buka masker rame-rame. Nah itu mungkin karena ketidaktahuan. Jadi saya kira orang-orang yang demikian itu harus segera diberitahu bahwa yang dia lakukan adalah salah. Apalagi kalau itu dilakukan oleh seseorang yang terkenal, karena orang terkenal itu kan banyak pengikutnya ya. Jadi banyak masyarakat meniru ya. Meniru. Jadi seharusnya tokoh masyarakat itu, baik itu tokoh masyarakat keagamaan maupun artis dan profesional lainnya harus menunjukkan contoh yang baik, karena makanya didahulukan supaya bisa memberikan contoh kepada masyarakat dan juga memotivasi. Tapi memang mungkin belum teredukasi, belum terinformasi, makanya harus kita berikan terus pencerahan-pencerahan, dan ya saya tidak lelah-lelahnya memberikan edukasi nih untuk setiap kesempatan, termasuk untuk acara ini. Jadi teman-teman, menurut Dr. Erlina, walaupun kita sudah divaksin, tapi jangan meninggalkan yang 3M dulu. Karena memang efektivitasnya kan juga belum kita uji, karena masing-masing orang dengan orang-orang lainnya kan juga tingkat imunitas atau pembentukan imunitasnya juga berbeda waktunya gitu Dok ya. Karena nggak bisa vaksinasi dilakukan serentak terhadap 181 juta rakyat Indonesia. Siapa yang bisa menyuntikkan vaksin serentak begitu? Satu, kedua vaksinnya juga tidak tersedia. Betul. Artinya kan walaupun kita sudah divaksin kan belum ada jaminan bahwa langsung hilang deh ini masalah COVID gitu kan. Tidak begitu cara berpikirnya. Vaksin hanyalah salah satu alat untuk pencegahan, tapi bukan satu-satunya. Hanya salah satu. Karena kan orang sekarang hore, sekarang
vaksin udah keluar, kita udah bisa kembali pesta, udah bisa begini, udah bisa begitu. Ya, nggak begitu juga ya. Betul. Dok, sebetulnya nih dok ya, kalau kita ngomong tentang vaksin nih dok ya, itu supaya masyarakat tahu, tadi dokter sebetulnya juga sudah menyinggung gitu ya, cara kerja vaksin yang efektif. Jadi kalau kita sudah divaksin nih sekarang, apa langsung yang harusnya kita lakukan dok? Apakah vaksin, kita pulang, kita tidur, terus kita tunggu 2 bulan atau 3 bulan untuk melihat reaksinya, atau ini kita udah bisa langsung yakin bahwa oke, tubuh kita sudah oke nih. Ya, jadi kalau protokolnya setelah seseorang divaksin itu ada 30 menit pengamatan pasca vaksinasi, itu lebih ingin melihat, memantau, memonitor kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi apakah kemudian dia merasa kesakitan, rasa pusing, sakit kepala, karena kan ada efek samping yang sifatnya lokal. Lokal itu contohnya sakit di tempat suntikan, atau efek samping yang sifatnya umum, misalnya meriang, ya kan, sakit kepala. Ya sama kayak vaksin lainnya lah. Waktu anak-anak kecil-kecil kan kalau divaksin demam tuh. Nah ini juga begitu. Ya jadi memang 30 menit di tempat sambil menunggu, tapi setelah sampai ke rumah kita ya biasa saja, tapi ya bukan berdiam diri, nggak juga, aktivitas biasa. Ini kan vaksin ini sebetulnya bisnis besar nih dok ya, diperebutkan oleh seluruh dunia karena ini pandemi ini terjadi di seluruh dunia ini ya. Kalau orang mengatakan bahwa pro atau tidak pro vaksin itu kan tetap pemerintah berkewajiban menyediakan gitu ya. Mungkin sekarang mereka masih belum paham, masih mengatakan nggak mau dulu gitu ya. Tapi kan tetap pada satu titik tertentu masyarakat untuk mencapai herd immunity kan harus tervaksin. Nah ini sebetulnya bagaimana kita meyakinkan juga bahwa banyak masyarakat ini kan juga yang tidak mampu tapi harus segera juga dok. Umpamanya ibu-ibu yang bekerja di pasar, dia kan kalau nggak dagang di pasar nggak bisa makan. Jadi tadi ada nakes, ada ASN, ada macam-macam yang di frontline. Tapi kan ibu-ibu, emak-emak yang di pasar itu kan juga frontline juga dok untuk ke ekonomi keluarga mereka. Nah, ini jadi sebetulnya prioritas yang berikutnya adalah selain nakes, tokoh masyarakat, guru, peserta BPJS yang dibayar oleh pemerintah, tapi juga ada masyarakat umum berusia 18 sampai 59 tahun. Jadi itu termasuk. Ya, tapi yang penting adalah vaksinnya cukup. Kalau vaksinnya cukup bisa segera. Bisa segera, tapi masalahnya kan jumlah vaksinnya tidak cukup. Jadi makanya dibuatlah prioritas. Jadi bukan ini anak kandung, ini anak tiri saya kira ya, tapi lebih ke arah ketersediaan vaksin. Harapan saya vaksin itu diberikan gratis ya untuk seluruh masyarakat yang memang layak membutuhkan vaksinnya. Tapi kan saya nggak tahu kemampuan pemerintah seperti apa. Ya saya bukan orang yang berada di policy maker, saya hanya dokter biasa yang bekerja di rumah sakit itu saja. Dokter paru-paru. Jadi dokter yang berhubungan dengan penyakit COVID. Jadi kalau kita COVID itu kita pasti pertama yang dicek orang paru-parunya gimana. Nah inilah ahlinya. Dokter ini kan seorang perempuan. Waduh, saya kalau lihat dokter tuh kalau udah ngomong itu luar biasa, berapi-api, selalu membela kebenaran, integritasnya sudah teruji. Ini gimana cara dokter membagi waktu nih? Bagi waktu tentang tugas masyarakat, tugas keluarga, dan juga tugas sebagai tenaga kesehatan. Ini jadi saya jadi dokter ini bukan baru-baru aja. Jadi dokternya udah lama banget ya. Jadi memang sudah terlatih untuk menyesuaikan diri. Ya, jadi di awal-awal tentu saja mungkin belum menjadi masalah waktu baru tamat karena belum berkeluarga. Tapi setelah berkeluarga tentu ada penyesuaian di sana sini ya. Harus membagi waktu untuk
pasien, pekerjaan di rumah sakit, kegiatan saya lain yang organisasi lain yang di luar pekerjaan utama saya, kemudian juga waktu untuk anak-anak dan suami gitu ya. Dan saya beruntung sekali, saya merasa ya, mengapa saya katakan saya beruntung, suami saya sangat pengertian dan juga anak-anak saya yang saya rasakan mereka mengetahui pekerjaan ibunya, karena saya dari kecil ya, walaupun kadang-kadang untuk orang-orang tertentu ini agak-agak malu-maluin gitu ya. Saya dari mereka kecil itu kalau saya punya kegiatan, saya selalu bawa mereka. Jadi ada pertemuan dokter-dokter, ada acara ilmiah, saya bawa itu karena kadang-kadang acara ilmiah kan kita menginap di satu tempat, ya saya bawa mereka. Jadi mereka tahu ibunya ngapain gitu. Makanya sekarang 3 dari 4 anak dokter juga jadi dokter ya. Belum dokter. Jadi maksudnya di mahasiswa 3 kedokteran. memang di FK, yang 1 baru saja lulus, yang 1 mungkin akan praktek klinik jadi koas, yang 1 baru saja masuk ya. Jadi karena mereka lihat ibunya dari mereka kecil ya. Kadang-kadang bahkan saya libatkan mereka juga, misalkan saya ada presentasi misalnya, saya suka iseng tuh, tolong dong bikinin ini ya kata-katanya ya didiktein ya, ada tuh mereka yang mau ngetikin, bikinkan jadi slide. mereka paham juga jadinya ya. Nah, anak saya yang kecil waktu mereka masih SD itu ada, saya bikin kuis tentang tuberkulosis, tentang batuk darah. Itu jadi hafal walaupun dia nggak mengerti. Ya, kalau saya ada kuis, saya bacakan untuk peserta, dia bisa jawab tuh. Itu kan jawabannya C ya, katanya. Karena dia ikut baca dan dia hari-hari ikut mendengarkan. Kan dokter juga bilang nih ya bahwa tenaga kesehatan, nakes perempuan ini luar biasa nih sebetulnya tanggung jawabnya. Iya, jadi memang sekarang ini zamannya adalah, kalau dulu kan dokter itu banyaknya laki-laki, sekarang dokter perempuan banyak sekali. Kalau perawat sih emang rata-rata perempuan, sedikit yang laki-laki. Jadi ya sudah suratan rasanya bahwa perempuan ini mempunyai tugas ganda ini, terutama yang tenaga kesehatan dan tenaga medis, untuk membantu orang lain di tempat tugasnya dan juga menjadi ibu di rumah begitu. Makanya dok, tadi kan dokter katakan bahwa kalau dokter perempuan ini 3 beban, bukan double burden lagi, 3 burden gitu ya, triple burden. Dokter melayani masyarakat di rumah sakit, juga harus memikirkan bagaimana anak-anaknya di rumah, dan juga jadi istri dan edukasi masyarakat. Ya, ini betul. kan bagian dari edukasi masyarakat juga nih. Ya, jadi makanya saya juga tidak lelah-lelahnya memberi edukasi kepada masyarakat, karena saya ingin masyarakat terinformasi dan juga menyampaikan informasi ini kepada lingkungannya. Betul. Jangan sampai justru yang berita yang didengar adalah hoax. Betul. Atau disinformasi, karena ini banyak menyesatkan ya. Betul. Jadi tadi kan dokter mengatakan bahwa situasi kita sekarang itu karena penanganan waktu awal-awal belum serius dilakukan. Gitu kan dok ya, karena memang sebetulnya kan informasi ini udah kita dapatkan dari bulan November kan ya, bahwa akan terjadi di negara lain, ada pandemi segala macam. Desember 2019. Tapi sebetulnya November di Cina itu November tuh dok. Iya, ya. Tapi baru marak kan Desember 2019. Betul. Januari orang kaget. Betul. Karena ada penularan dari manusia ke manusia. Betul. Di awal kan masih dianggap itu dari binatang. Hewan. Betul. Ke manusia. Begitu Januari Cina declare ini dari manusia ke manusia, semua orang kaget. Betul. Ya. Dan penanganannya itu kita ini kan sebetulnya setengah hati juga. Saya tuh sedih sekali waktu liburan kemarin, waterboom kan orang berenang-renang kan buka masker gitu kan, wah padat gitu loh. Jadi menurut saya memang yang penting itu kita konsisten kalau dari kebijakan. berenang kalau airnya mengandung klorin itu biasanya virusnya mati. Tapi yang saya khawatirkan adalah di sekitar kolam. Betul. Karena kan orang berdekatan, berinteraksi. Tapi kalau di dalam kolamnya nggak masalah, virusnya mati itu karena airnya ada klorin kan. Kalau kolamnya penuh kan orang bukannya nyelam dok, ngobrol justru di pinggir kolam. Itu yang nggak boleh. Betul. Itu yang nggak boleh. Jadi teman-teman jangan lupa tetap 3M, walaupun kita sudah divaksin, tapi tetap pencegahan itu penting.
Jadi menurut Dr. Erlina, 3M jangan pernah ditinggalkan. Karena kita belum tahu nih sebetulnya efektivitasnya akan seperti apa dan herd immunity itu tercapainya itu kapan. Karena itu belum ada ukuran sampai sekarang herd immunity itu setelah berapa lama akan tercapai. Selama herd immunity belum tercapai, ancaman penyebaran virus masih tetap ada. Ya, jadi selain vaksin plus 3M plus menjaga imunitas. Menjaga imunitas. Jadi kesehatan tubuh dan juga sirkulasi udara. Oke, teman-teman, sahabat Edriana di manapun berada. Dalam acara Opera kali ini kaya sekali Dok informasi yang kita dapatkan. Bagaimana agar masyarakat betul-betul paham sebetulnya. Jadi tidak ada lagi kesimpang siuran masalah vaksin dan juga kesadaran masyarakat untuk segera mau divaksin. Betul. Karena memang untuk mencapai herd immunity ini salah satu jalan tapi bukan satu-satunya jalan. Betul. Jadi dokter protokol mengatakan kesehatan tetap dilaksanakan dan ada upaya meningkatkan sistem imun dengan istirahat yang cukup, makanan gizinya seimbang, jangan merokok. Ya. Betul. Jadi supaya tidak ada lagi dan olahraga rutin teratur. Betul. Jadi jangan ada lagi nanti perdebatan tentang vaksin dan juga perdebatan bahwa setelah divaksin ini semua sudah langsung bebas, sudah langsung lepas masalah ini. Mungkin itu dulu dari saya dan dari Dr. Erlina Burhan, itu ahli penyakit paru-paru, dokter. Ini luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Edriana Views yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.